beliau sedang duduk bersandar di atas kainnya yang berwarna merah. Lalu aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, aku datang untuk mencari ilmu. Beliau bersabda, selamat datang wahai pencari ilmu. Sesungguhnya seorang penuntut ilmu dinaungi oleh para malaikat dengan sayapnya. Lalu para malaikat itu saling bersusun hingga sampai ke langit pertama, karena kecintaan mereka terhadap apa yang ia cari. Hadis riwayat Tabrani Majma'ul Zawaid. Dari Sa'labah bin Al-Hakam, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW, Allah azza wa jalla akan berfirman kepada para ulama pada hari kiamat ketika duduk di kursinya untuk memberi keputusan kepada para hambanya, sesungguhnya aku meletakkan ilmu dan kesantunan kepada kalian hanya karena aku berkehendak untuk mengampuni dosa-dosa yang ada pada kalian, dan aku tidak peduli. Hadis Tabrani. Keterangan, aku tidak keberatan mengampunimu meskipun dosa itu sebesar ataupun banyak. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan membuatnya berjalan kepada salah satu di antara jalan-jalan surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya karena ridho terhadap penuntut ilmu, dan sesungguhnya seorang alim akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi serta ikan-ikan di dalam air. Dan sesungguhnya keutamaan seorang alim terhadap seorang abid atau ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama terhadap seluruh bintang. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, berarti ia mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan membuatnya berjalan pada salah satu di antara jalan-jalan surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya karena ridho terhadap penuntut ilmu, dan sesungguhnya seorang alim akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi serta ikan-ikan di dalam air. Dan sesungguhnya keutamaan seorang alim terhadap seorang abid atau ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama terhadap seluruh bintang. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, berarti ia mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW, kematian seorang alim merupakan musibah yang tidak dapat diganti, bagaikan sebuah lubang yang tidak bisa ditambal, dan bagaikan sebuah bintang yang tidak bersinar lagi. Karena kematian seorang kabilah lebih ringan daripada kematian seorang alim. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW, kematian seorang alim merupakan musibah yang tidak dapat diganti, bagaikan sebuah lubang yang tidak bisa ditambal, dan bagaikan sebuah bintang yang tidak bersinar lagi. Kematian orang salah satu kabilah lebih ringan daripada kematian seorang alim. Penggalan hadis Baihaqi Sahihul Iman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perumpamaan ulama seperti perumpamaan bintang-bintang di langit, dapat dijadikan pedoman arah ke dalam kegelapan, baik di darat maupun di laut. Jika bintang-bintang tersebut tidak lagi bersinar, maka tidak lama lagi para pencari petunjuk arah itu akan tersesat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perumpamaan ulama seperti perumpamaan bintang-bintang di langit, dapat dijadikan pedoman arah di dalam kegelapan, baik di darat maupun di laut. Jika bintang-bintang tersebut tidak lagi bersinar, maka tidak lama lagi para pencari petunjuk arah itu akan tersesat. Hadis riwayat Ahmad.